Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menandar Pulungan dari TPI 2 kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang teknik menentukan lokasi dan layout. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari lokasi dan layout. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen atau tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Lokasi ini penting baik sebagai tempat menjalankan aktivitas yang melayani konsumen, aktivitas produksi, aktivitas penyimpanan, ataupun untuk mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Beragam lokasi yang dapat dimiliki perusahaan disesuaikan pula dengan kebutuhan perusahaan. Pendirian suatu lokasi harus memikirkan nilai pentingnya karena akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Penentuan suatu lokasi juga harus tepat sasaran karena lokasi yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan baik dari segi finansial maupun non-finansial. Yang kedua yaitu pengertian layout. Layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan ke dalam sebuah bidang sehingga membentuk susunan artistik. Hal ini bisa juga disebut manajemen bentuk dan bidang. Penentuan layout juga perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keamanan, kenyamanan, keindahan, efisiensi, biaya, fleksibilitas, dan pertimbangan lainnya. Dengan adanya layout akan diperoleh berbagai keuntungan seperti ruang gerak untuk beraktivitas dan pemeliharaan memadai, pemakaian ruang menjadi efisien, aliran material menjadi lancar. Artinya, jika layout dibuat secara benar sehingga produksi menjadi tepat waktu dan tepat sasaran. Yang keempat yaitu layout yang tepat memberikan keindahan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Selanjutnya jenis-jenis lokasi. Setiap perusahaan paling tidak memiliki 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaannya, yaitu lokasi kantor pusat, lokasi untuk pabrik, lokasi untuk gudang, lokasi untuk kantor cabang. Kantor pusat merupakan lokasi untuk mengendalikan kegiatan operasional cabang-cabang, sementara lokasi pabrik merupakan lokasi yang digunakan untuk memproses atau memproduksi barang atau jasa. Selanjutnya, lokasi gudang merupakan tempat penyimpanan barang milik perusahaan baik untuk barang-barang yang masuk maupun barang-barang yang keluar. Dan juga lokasi cabang merupakan lokasi untuk kegiatan usaha perusahaan dalam melayani konsumen. Selanjutnya pertimbangan penentuan lokasi. Kesalahan dalam menentukan lokasi akan berakibat fatal bagi suatu usaha. Kerugian yang diderita perusahaan sangat besar. Oleh karena itu, prioritas untuk menentukan lokasi sebelum ditetapkan perlu dianalisis secara baik. Secara umum, pertimbangan untuk menentukan lokasi seperti jenis usaha yang dijalankan, dekat dengan konsumen atau pasar, dekat dengan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana, dekat lembaga pemerintah, dekat dengan lembaga keuangan, berada di kawasan industri, kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan, kondisi adat istiadat, budaya dan sikap masyarakat setempat, hukum yang berlaku di wilayah setempat, dan pertimbangan lainnya. Nah, itulah pertimbangan sebelum kita menentukan lokasi yang akan kita gunakan untuk melakukan usaha. Selanjutnya, pertimbangan penentuan layout. Layout merupakan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Perancangan layout berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi. Kapasitas dan tempat yang dibutuhkan.
Mengetahui jumlah pekerja, mesin, dan peralatan yang dibutuhkan akan memudahkan kita mengetahui kapasitas yang dibutuhkan. Maksud peralatan untuk menangani material atau bahan alat yang digunakan dalam operasi perusahaan. Dan juga lingkungan keputusan layout juga harus didasarkan pada lingkungan dan estetika. Dan juga layout juga harus mempertimbangkan arus informasi. Pertimbangan terhadap cara untuk memindahkan informasi atau melakukan komunikasi perlu dibuat sebaik mungkin. Dan pertimbangan di sini lebih ditekankan pada tingkat kesulitan pemindahan alat dan bahan. Sementara pertimbangan penentuan layout secara umum didasarkan pada situasi posisi tetap, orientasi proses, tata letak kantor, tata letak gudang, tata letak produk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi perusahaan. Kesuksesan suatu usaha jasa sangat dipengaruhi oleh lokasinya. Usaha jasa merupakan usaha yang berfokus pada pendapatan. Oleh karenanya, lokasi usaha jasa sebisa mungkin mendekat kepada konsumennya. Infrastruktur yang lengkap dan memadai dapat menunjang keberlangsungan kegiatan bisnis. Lingkungan bisnis yang kondusif bagi jalannya kegiatan usaha perlu dipertimbangkan oleh pemilik usaha dalam memilih lokasi usahanya. Dan juga dengan mendekatkan pada konsumennya, usaha jasa dapat memiliki competitive positioning dan memberikan pelayanan yang cepat kepada konsumennya. Teori lokasi dan analisis spesial dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor utama yang menentukan pemilihan lokasi kegiatan ekonomi, baik pertanian, industri, dan jasa. Selanjutnya, pengaruh penentuan lokasi usaha terhadap bisnis. Menentukan lokasi merupakan hal yang penting dalam mendirikan suatu usaha. Karena semakin strategis lokasi dari usaha tersebut, maka semakin memberikan dampak yang baik untuk perusahaan seperti menambah pendapatan perusahaan, menambah konsumen perusahaan, dan sebagainya. Untuk itu, penentuan lokasi usaha sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. Apabila tepat dalam menentukan lokasinya, tentu hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi perusahaan itu sendiri, seperti meningkatnya pendapatan perusahaan dan sebagainya. Namun, jika perusahaan salah dan menentukan lokasinya, hal tersebut justru akan memberikan dampak yang negatif seperti rendahnya daya jual perusahaan, menurunnya pendapatan perusahaan, bahkan yang lebih parah, perusahaan tersebut bisa mengalami kegagalan dalam bisnisnya. Nah, sekian materi dari saya, yaitu tentang lokasi, teknik menentukan lokasi dan layout. Semoga kawan-kawan semua bisa memahaminya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.